Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari tim FS13 akan mempresentasikan hasil eh, technical assessment responsive web design dengan JavaScript, Bootstrap, dan external API. Jadi, coba bayangkan suatu hari seseorang di pinggir kota mengangkat sebuah tas sampah plastik dan memutuskan untuk melemparkannya ke tempat yang benar. Itu mungkin tampak seperti tindakan kecil, tapi itulah awal dari sebuah perubahan besar. Inilah yang menjadi dasar Green World Aware. Kami lebih dari sekedar situs web, kami adalah panggung untuk individu seperti Anda sekalian yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kami telah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan, khususnya pencemaran, dan memberikan solusi. Kami dari tim FS13, yaitu saya sendiri Azir Rahman Putra, rekan saya Hamzah Raihan Iksanul Fikri, dan Yumita Septiandari. Kebetulan beliau lagi sakit. Selanjutnya yaitu Business Requirement Document. Yang pertama itu uh, tentang apa aplikasi yang dibuat. Yang kedua itu apa masalah yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu fitur dari aplikasi. Empat, user atau target market. Yang kelima itu timeline. Enam, business flow. Yang terakhir itu user flow. Lanjut ke poin pertama, yaitu what is your application about? Uh, jadi, Green World Award adalah sebuah situs web yang didedikasikan untuk kesadaran lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah platform yang menyediakan informasi edukasi, kuis, dan komunitas yang fokus pada isu-isu pencemaran lingkungan dan solusi-solusi yang berkaitan. Yang kedua itu apa masalah yang akan diselesaikan gitu, yang akan dicoba diselesaikan itu. Jadi kami itu membangun website Green World Aware itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan tentang isu-isu lingkungan khususnya pencemaran. Memberikan pendidikan kepada pengguna tentang dampak pencemaran lingkungan. Menyediakan solusi dan langkah-langkah aksi untuk individu pemerintah dalam mengatasi pencemaran. Mendorong komunitas pengguna yang peduli lingkungan dan dapat berbagi inisiatif pelestarian lingkungan. Yang ketiga itu fitur. Kami membuat fitur itu mencakup yang pertama itu artikel informasi tentang isu-isu lingkungan. Selanjutnya itu video edukasi atau perpustakaan video yang menarik dan mendidik. Yang ketiga itu kuis untuk menguji pengetahuan pengguna lingkungan. Yang keempat itu komunitas yang berguna untuk berbagi ide-ide tentang langkah-langkah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, seperti edukasi tentang membuang sampah pada tempatnya yang dengan benar, dan lain-lain. Yang terakhir itu pendaftaran pengguna, profil, dan pengelolaan konten. Poin 4 yaitu user target atau target market. Kami tidak membatasi usia dan latar belakang bagi siapa saja individu yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, termasuk mereka yang sedang mencari informasi pendidikan dan ingin berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Poin 5 itu timeline. Yang pertama itu kami melakukan research itu tanggal 2 sampai 26 Agustus. Tahap selanjutnya itu desain, yaitu dilakukan tanggal 27 Agustus sampai 9 September 2023. Untuk sementara kita masih dalam tahap development, yaitu pada tanggal 25 hingga sekarang. Untuk selanjutnya itu akan ada testing dan hasil akhir dari implementasi kami.
Berikutnya, business flow. Yang pertama itu memulai dengan perkembangan situs web dan konten yang berkualitas, menarik pengguna, dan membangun komunitas. Selanjutnya itu menjalin kemitraan dengan perusahaan produk ramah lingkungan, harapannya ini nanti ya. Yang terakhir itu monetisasi melalui iklan, produk, afiliasi, atau penawaran premium. Itu bisa dilakukan jika poin 1, 2 itu berjalan dengan baik. Poin 7, user flow. Yang pertama itu dari komunitas end user. Yang pertama itu kita start beranda, terus user mengakses komunitas, mengakses tampilan postingan publik. Jika ingin berkontribusi di dalam postingan, jadi user harus punya akun. Jika belum, maka user harus mendaftar. Setelah mendaftar, baru bisa memposting. Bisa dijabarkan dari poin 1 itu pengguna dapat menjelajah artikel dan video tanpa registrasi. Terus kemudian mereka dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam komunitas atau menyimpan preferensi. Kemudian setelah mendaftar, mereka dapat berkontribusi dengan postingan, komentar, atau mengikuti kuis. Terakhir tuh pengguna akan menerima pembaruan melalui buletin dan dapat berbagi konten dengan media sosial. Berikut adalah tampilan desktop view seperti ini. Selanjutnya yaitu mobile web. Poin terakhir itu demo aplikasi akan disampaikan oleh rekan saya Hamzah Raihan Ihsanul Fikri. Oke, selanjutnya saya akan menemukan aplikasi yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan tentang landing page. Di landing page ini ada CTA yang sudah kami buat. Yang pertama di navbarnya itu ada opsi beranda tentang kami, komunitas, dan ada daftar dan juga login. Untuk bagian landing page ini fitur-fiturnya yaitu ada tombol daftar di sini. Lalu di bagian hero itu ada penjelasan singkat mengenai website kami, yaitu Green World Aware. Selanjutnya ada bagian sponsor yang nantinya ini akan kami isi jika memang ada mitra yang ingin kolaborasi dengan kami, gitu. Lalu selanjutnya ada bagian tentang fitur. Sini kami memberikan uh, halaman informasi mengenai apa saja dampak yang terjadi jika lingkungan telah dicemari oleh banyak sekali limbah, baik itu limbah dari rumah tangga maupun dari industri dan lain sebagainya. Lalu kami juga memberikan informasi mengenai halaman solusi. Halaman ini tujuannya yaitu memberikan solusi untuk pengguna, bagaimana caranya untuk mengurangi dampak buruk atau mengurangi polusi limbah dari lingkungan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada bagian berita. Di bagian ini kami akan memberikan sedikit informasi yang selanjutnya jika pengguna ingin melihat daftar berita bisa menggunakan tombol selengkapnya. Untuk bagian ini kami akan memperlihatkan berita-berita yang terbaru untuk di bagian landing page ini. Lalu jika pengguna ingin melakukan kontak, sini ada form kontak. Pengguna bisa memberikan pesan kepada kami. Selanjutnya ada bagian footer. Lalu untuk
Selanjutnya ada halaman tentang kami di sini. Eh, Bagian ini menjelaskan tentang website kami atau proyek kami, apa saja visi misi yang akan kami lakukan. Informasinya ada visi misi. Sini menjelaskan mana visi misi kami nantinya. Visinya kami akan menciptakan lingkungan yang berkembang dan seimbang tanpa adanya pengaruh dari pencemaran lingkungan. Lalu misi kami yaitu ingin menerapkan pendidikan dan kesadaran untuk pengguna dan ingin user itu sadar akan lingkungan yang tercemar oleh banyak sekali polusi sampah, seperti sampah dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada bagian tim kami. Sini ada nama-nama dari tim kami, yaitu saya sendiri, lalu ada Yumita, Septiandri, dan ada Alzi Rahmana Putra. Dan bagian halaman ini juga ada kontak kami juga. Lalu selanjutnya ada halaman komunitas. Di sini user dapat melihat postingan dari user-user lain. Dan tujuan dari adanya halaman ini, pengguna dapat menceritakan apa saja kontribusi mereka terhadap lingkungan. Tapi sebelum itu, user jika ingin menggunakan fitur ini, user harus login terlebih dahulu. Jika tidak, maka user tidak akan bisa melakukan posting. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan cara registrasi pada website kami. Saya akan coba isi menggunakan nama. Setelah daftar, maka akan ada notifikasi atau alert di sini. Anda berhasil mendaftar. Jika sudah, maka pengguna dapat langsung login. Jika gagal, jika salah satu input ini tidak ada ya inputannya, misalkan, maka akan menampilkan validasi. Jika tadi sudah berhasil, kita bisa melakukan login. Oke, sebelumnya jika belum berhasil, maka jika usernya tidak ada, akan menggunakan akun yang belum diregistrasi. Nah, kan ada alert yaitu gagal login, salah password atau email. Jika berhasil, maka user bisa login berhasil. Maka user akan langsung di redirect ke halaman landing page tadi. Nah, baru user dapat melakukan postingan. Saya akan coba untuk membuat postingan pertama. Oke. Sini sudah berhasil dan kita bisa menggunakan fitur like button. Namun untuk website kami ini karena belum sepenuhnya selesai, kami belum membuat fitur komentar maupun share. Dan jika user ingin logout, bisa klik bagian di navbar ini, profile icon. Jika ingin logout, maka klik ya, jika tidak, klik tidak. Nah, maka user akan berhasil logout. Mungkin untuk website fitur-fiturnya sudah saya jelaskan semua. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke Alzi Rahmana.
Terima kasih Bang Hamzah Raihan atas penjelasannya terkait demo aplikasi. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Satu langkah kecil dapat merubah perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.